pasti ku temukan di dalam Yesus kekuatan di hati. Hanya di dalam nama Yesus tak pernah kau kecewakan saat ku berseru memanggil namamu Yesus. Tak pernah ku disia-siakan saat ku datang padamu Yesus. Tak pernah kau kecewakan, tak pernah kau membiarkan, tak pernah kau membiarkan, tak pernah ku disia-siakan. Tak pernah kau kecewakan saat ku berseru memanggil namamu Yesus. Tak pernah ku disia-siakan saat ku datang padamu Yesus. Saat ku datang padamu Yesus. Pengharapan yang pasti ku temukan di dalam Yesus, kekuatan di hati. Hanya di dalam nama Yesus. Tak pernah kau kecewakan saat ku berseru memanggil namamu Yesus. Tak pernah ku disia-siakan saat ku datang padamu Yesus. Pengharapan yang pasti ku temukan di dalam Yesus kekuatan di hati. Hanya di dalam nama Yesus tak pernah kau kecewakan saat ku berseru memanggil namamu Yesus. Tak pernah ku disia-siakan saat ku datang padamu Yesus. Tak pernah kau
disia-siakan. Tak pernah kau kecewakan saat ku berseru memanggil namamu, Yesus. Tak pernah ku disia-siakan saat ku datang padamu, Yesus. Saat ku datang padamu, Yesus. Pengharapan yang pasti ku temukan di dalam Yesus, kekuatan di hati hanya di dalam nama Yesus. Tak pernah kau kecewakan saat ku berseru memanggil namamu, Yesus. Tak pernah ku disia-siakan saat ku datang padamu, Yesus. Pengharapan yang pasti ku temukan di dalam Yesus, kekuatan di hati hanya di dalam nama Yesus. Tak pernah kau kecewakan saat ku berseru memanggil namamu, Yesus. Tak pernah ku disia-siakan saat ku datang padamu, Yesus. Tak pernah kau kecewakan, Pernah kau kecewakan, tak pernah kau membiarkan, tak pernah kau membiarkan tak pernah ku disia-siakan. Tak pernah kau kecewakan saat ku berseru
pasti ku temukan di dalam Yesus, kekuatan di hati. Hanya di dalam nama Yesus, tak pernah kau kecewa. Shalom. Ya, sekali lagi shalom. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa kasih dan penyertaan Tuhan bagi kita semua, sehingga pada minggu ini kita boleh dimungkinkan untuk dapat merespon kasih kebaikan Tuhan dalam ruang ibadah ini. Olehnya itu, Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada saat ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Dilarandan, Sarjana Teologi. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama dari 4 minggu Advent yang akan kita jalani sampai masa Raya Natal. Advent adalah masa-masa penghayatan dalam menanti kedatangan Kristus ke dalam dunia. Di dalam Dia, kasih Allah dinyatakan untuk memulihkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Karena itu, pada masa-masa penantian ini, marilah kita menyiapkan seluruh hidup kita untuk menyambut kedatangan Kristus dengan tema yang akan menuntun hidup kita dalam mengawali Minggu Advent ini adalah pengharapan yang pasti. Jemaat bangkit berdiri. Ku nantikan betapa ya Tuhan datang-Mu, dan mari kita memperhatikan lagu yang akan kita nyanyikan. Yang pertama yang akan dinyanyikan oleh Kantoria, kalimat pertama, kedua, dan berikutnya jemaat dan Kantoria dan kita semua. Kita perhatikan slide. Ku nantikan betapa ya Tuhan datang-Mu. Nantikan betapa ya Tuhan datang-Mu, dengan ku buat apa sedia hatiku. Turunkanlah ya Tuhan terang-Mu yang benar, sucikan kerinduan pengharapan besar. Jauh dari tata surga, jauh dari terang bakar, kau tanggung susah juga dengan manusia. Engkau kena sengsara hukuman dosaku, kau pulangkan saudara kepada Bapamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Salam sejahtera, kasih dan sukacita dilimpahkan bagi kamu sekalian. Haleluya, salam bagimu juga. Saudara-saudara, dosa telah membuat hidup kita menjadi hancur. Bahkan karena dosa, hubungan kita dengan sesama seringkali berantakan. Bahkan kita seringkali mengabaikan perintah Tuhan dalam hidup kita. Hingga akhirnya kita hidup di luar Tuhan. Karena itu memasuki minggu Advent yang pertama ini, marilah secara pribadi mengakui kesalahan yang kita lakukan di hadapan Allah. O puang dami hubungna. Dami ukung nakasing kiyami. Dami padi nakarere kami. Katurut-tuloy na opo. Belana lonsena pamatana na opan dan agan paruni ningku opan umpenam panawai matangku. Opan umpotilan natan marang aku. Mata mopan mahalan mo mahanku. Nanti beda tu matangku buntutu manado saku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi dalam tak terperi. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus karena kasih yang kekal.
dan harapan, kasih yang benar dari ketiganya, kasih terbesar. Kasih itu sahabat, Ia suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Karena itu mari kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru dari Injil Markus pasal 13 ayat 28 sampai 29. Demikian. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Amin. Mari kita bermazmur dengan dituntun Mazmur 80 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Mazmur 80 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-19. Kita akan membacakan secara responsorial. Doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang mengiringi Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitlah keperkasaanmu Dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, Berapa lama lagi murkamu menyala, sekalipun umatmu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok pencederaan tetangga-tetangga kami. Dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, Telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. engkau telah menyediakan tempat bagi dia. Maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya. Dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut. Dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya? Sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat. Babi hutan menggerogotinya. Dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya. Pandanglah dari langit dan lihatlah. Batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Indahkanlah pohon anggur ini. Batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Mereka telah membakarnya dengan api dan menerbangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajahmu. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu. Anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Amin. O Puang Matua.
sulekan Tuhan Ramadan dan Ki Angki maranga lahan taboromi. Saatnya kita bersama-sama akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan untuk lektor 1 dari Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai 9. Dan kemudian bacaan untuk lektor 2 dari 1 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 9. Dan dilanjutkan pada pembacaan pelayan firman dari Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai 37. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Sepekan lamanya Tuhan, Engkau telah bersama kami. Dan semalam lamanya Tuhan beserta dengan kami. Dan Tuhan menganugerahkan hari yang baru bagi kami hari Minggu ini. Untuk kami gunakan menyembah Engkau secara bersama-sama. Dan kami ucapkan syukur atasnya. Dan dalam perhimpunan kami sebagai anak-anak-Mu, kami hendak membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, kami yakin Engkau hadir bersama kami dalam gedung gereja ini. Sehingga setiap kami yang hadir, Engkau kuasai kami. Sehingga apa yang kami dengarkan dari firman-Mu tidak lewat begitu saja, melainkan mengambil tempat dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah Roh Kudus, sebab sesungguhnya setiap kami yang hadir telah sedia untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan dari Yesaya 64 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Bapak Ibu perhatikan dan saya bacakan. Kiranya Engkau mengoyakkan langit dan Engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapan-Mu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih. Untuk membuat nama-Mu dikenal oleh lawan-lawan-Mu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapan-Mu. Karena Engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia, hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil nama-Mu atau yang bangkit untuk berpegang kepada-Mu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkau yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita yang selanjutnya
terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 9. 1 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 9. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikianlah firman Tuhan, mari berdiri, Maranatha. Maranatha, 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 amin. Kita lanjutkan pada pembacaan yang ketiga dari Injil Markus pasalnya yang ke-13. Kita mulai baca pada ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-37. Dan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinodi Gereja Toraja, bahwa Injil Markus ini pasalnya yang ke-13 ayat 24 sampai 37 menjadi bahan utama kita hari ini. Dan kalau kita sudah dapatkan, mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Dengan judul Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dan hanya sama seperti seorang yang bepergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya seorang sedang tidur
Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian pembacaan kita, dan berbahagialah ibu bapak saudara dan saya ketika kita bersama-sama mendengar firman Tuhan, lalu kemudian ada upaya dari kita untuk memelihara firman itu dan tetap menjadi bagian hidup kita bersama. Kure sumanga puang. Tukadami Tukadami Kure Sumbara Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi, salam sehat dan shalom. Saya percaya bahwa kita semua yang hadir tetap dalam keadaan yang baik. Tentu semua itu adalah berkat karunia Tuhan. Ya, dan kemudian kita bersama-sama menyempatkan diri untuk datang di gedung gereja ini, persatukan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Tentu dengan sebuah pengharapan. Bukan pengharapan seperti pepes yang kosong, ya, tetapi dengan sebuah pengharapan yang pasti. Ya, dan saya yakin dan percaya itu menjadi bagian hidup Bapak, Saudara, dan saya. Ya, ketika saya membaca bahan membangun jemaat yang berkaitan dengan perikop ini, lalu kemudian di awal di situ mempertanyakan tentang apa itu pengharapan. Ya, lalu kemudian ya saya melihat buku besar bahasa Indonesia. Ya, rupanya pengharapan yang dimaksudkan di situ adalah menginginkan sesuatu terjadi. Ya, dan saya yakin dan percaya bahwa ya baik dari segi pengertian bahasa Indonesia atau kamus bahasa Indonesia maupun dalam pengertian seperti yang dikatakan, ya penjelasan dalam membangun jemaat, ya kita sedang berada di situ. Bahwa sekarang ini semua umat manusia hidup dalam pengharapan. Ya, bagi manusia yang normal, ya tidak ada yang tidak hidup dalam pengharapan. Ya, sekalipun ya kepada orang yang sama sekali tidak pernah percaya kepada Tuhan dalam hidupnya, pasti ada pengharapan. Pengharapan supaya sesuatu terjadi dalam hidupnya. Ya, misalkan menyangkut soal masa depan. Ya, mau supaya ya ke depannya, masa depannya itu jauh lebih baik yang ia alami sekarang ini. Kalaupun ia tidak mengalaminya, paling tidak ia punya pengharapan bahwa ada generasi yang akan meneruskan. Lalu kemudian pengharapannya selama ini akan terwujud ya melalui anak cucu dan seterusnya. Namun persoalannya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau pengharapan seperti itu
ia akan melahirkan sebuah kekecewaan. Kalau pengharapan itu tidak terjadi, pasti itu akan melahirkan kekecewaan, lalu kemudian siapa yang disalahkan? Ya, pertama-tama bukan orang lain. Tetapi sering yang menjadi sasaran kita ialah Tuhan. Bahwa masa Tuhan tidak mendengarkan doa permohonan saya, harapan saya. Ya, tapi saya yakin dan percaya kita semua yang hadir ini tidak pernah berbuat demikian. Atau tidak pernah melakukan hal-hal yang demikian. Ya, karena pengharapan kita Bapak Ibu, saudara-saudara, bukan sekedar pengharapan supaya sesuatu terjadi. Entah sekarang ataupun pada masa depan. Ya, tetapi yang menjadi pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti. Ya, dan apa yang menjadi pengharapan kita? Pengharapan yang pasti itu, ya sebagaimana yang sering orang katakan, bahwa pengharapan yang pasti ialah pengharapan mesianik. Dan pengharapan mesianik ini adalah ya pengharapan akan datangnya Kristus yang kedua kali. Yang sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudara, inilah yang merupakan ya pengharapan besar orang Israel, yaitu pengharapan mesianik. Ya, terlebih khusus bagi mereka yang masih beragama Yahudi. Ya, bahwa yang mereka harapkan yang terjadi dalam hidup mereka ialah datangnya Mesias yang akan memerintah sebagai Raja Adil. Dan menjadi Raja kebenaran. Itu yang mereka harapkan. Dan karena itu katanya sampai sekarang ini, ya saudara-saudara kita yang beragama Yahudi, ya masih punya pengharapan supaya Yesus itu datang bukan untuk kedua kalinya. Ya, tetapi pengharapan seperti dalam perjanjian lama akan datangnya Mesias itu, ya sesungguhnya Mesias itu sudah datang, tetapi mereka tidak tahu bahwa yang di depan mereka, yang sedang mereka jumpai pada waktu itu, sesungguhnya itu adalah Mesias. Sedangkan di depan mata mereka saja sudah bertemu, berbicara, berkomunikasi, bertatap muka langsung seperti itu, mereka pun tidak yakin bahwa itu adalah Mesias. Ya, dan mereka sendiri tidak menerima itu, dan itu berarti bahwa ya pengharapan mesianik mereka belum tergenapi. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, bagi kita sebagai orang Kristen, ya pengharapan mesianik orang Yahudi atau agama Yahudi, bagi kita sebagai orang Kristen itu sudah terpenuhi, sudah tergenapi di dalam Yesus Kristus. Ya, tinggal sekarang ini ya kita pengharapan mesianik kita itu adalah pengharapan akan datangnya Kristus untuk kedua kali, yang oleh Yesus sendiri mengatakan, ya soal waktu itu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu adalah Bapa sendiri. Tapi seperti yang pernah saya katakan, bahwa sekalipun Tuhan Yesus sudah mengatakan demikian, mereka pun tidak percaya tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sehingga pada beberapa kali waktu yang lalu, ada sekelompok atau ada segelintir orang, lalu kemudian merencanakan tanggal, bulan, dan tahun, ya bahwa Mesias sudah akan datang. Ya, tetapi apakah pengharapan itu terpenuhi? Tidak. Pengharapan mereka adalah pengharapan yang penuh dengan kekecewaan. Ya, sekali lagi bahwa pengharapan itu melahirkan kekecewaan yang amat sangat. Karena apa? Karena ya pengharapan mereka
itu berdasarkan pada rancangan pikiran mereka sendiri. Sekali lagi bahwa berdasarkan pada pikiran mereka sendiri, pandangan mereka sendiri, ya, dan bukan berdasarkan pada iman kepada Kristus. Nah, apa yang disampaikan dalam perikop pembacaan kita dalam pembacaan utama ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya sesungguhnya Tuhan Yesus hanya menyampaikan kepada 4 orang pada waktu itu dari murid-muridnya. Dan itu bisa kita lihat pada ya ayatnya yang ketiga di situ. Ya, di situ ada Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas. Ya, dan hal ini Bapak Ibu terjadi ketika Tuhan Yesus selesai mengadakan pertemuan dan pengajaran ya di dalam bait Allah, lalu kemudian keluar dari bait Allah, ya, lalu kemudian murid-muridnya menunjukkan tentang kemegahan, kemewahan dari bait Allah itu. Yang merupakan kebanggaan bagi umat Tuhan, orang Israel pada waktu itu. Ya, tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa apa yang dipandang baik, bagus, indah, megah oleh manusia, oleh Yesus katakan bahwa hal itu tidak ada apa-apanya. Ya, pada suatu ketika hal itu akan ya rata dan tidak akan berdiri lagi. Ya, dan penjelasan selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara tentang hal itu, ya, lalu kemudian Yesus membawa murid-muridnya ke tempat muridnya ini, ke sebuah bukit. Ya, saya pun juga ya tidak tahu ya letak Bukit Zaitun itu, tetapi saya kira tidak terlalu jauh dari Yerusalem. Ya, tidak terlalu jauh dari Yerusalem. Ya, lalu kemudian untuk melihat pemandangan yang indah, ya seseorang harus naik ke Bukit Zaitun, termasuk Tuhan Yesus. Ya, seringkali ya mengajak murid-muridnya untuk kemudian ya semacam reuni di situ atau berwisata di situ untuk melihat keindahan alam Yerusalem. Ya, dan menurut orang yang sudah ke sana, mereka mengatakan memang indah sekali. Bagus sekali. Mungkin sama dengan di Rantepao. Kalau di Rantepao kan ada Bukit Singki. Ya, dulu waktu kami di Rantepao sering kami ke sana, ke atas melihat kota Rantepao. Mungkin seperti itulah. Ya, Yesus bersama dengan murid-muridnya duduk-duduk, ya, menikmati indahnya alam Yerusalem, dan kemudian sepoi-sepoi angin yang meniup mereka. Ya, lalu kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus menjelaskan tentang akan datangnya hari Tuhan itu sendiri. Yang kemudian Yesus katakan akan dimulai dengan hal-hal yang ya sangat-sangat mengerikan, termasuk yang digambarkan dalam perikop pembacaan ini. Bahwa sebelum hari itu datang, ya akan ada penyiksaan, akan ada penderitaan yang amat sangat, akan muncul pengajar-pengajar yang palsu, atau rasul-rasul yang palsu, atau nabi-nabi yang palsu. Semua yang palsu-palsu akan datang, ya, untuk mempengaruhi orang-orang yang percaya. Supaya apa? Supaya orang percaya itu tidak hidup dalam pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Ya, dan itu pekerjaannya siapa? Ya, bukan pekerjaan orang benar. Ya, tetapi itu adalah pekerjaan iblis. Ya, ia tidak mau ya orang Kristen itu ya hidup ya dalam pengharapan yang pasti, yaitu kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa? Ya, karena mereka sudah ungkaka kalena bahwa ya mereka tidak
punya kesempatan lagi untuk kemudian diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kemudian menyatakan pertobatan atau penyesalan terhadap apa yang mereka telah lakukan selama ini. Ya, jadi supaya satu-satu mereka tidak lembak kosong atau 1-0. Ya, makanya mereka itu mencari teman, mempengaruhi. Ya, dan mungkin ada yang sedang berjalan pada saat ini, mungkin ada di sudut-sudut sana, cuma kita tidak lihat. Ya, mungkin sudah ada duduk-duduk di sini memperhatikan kita semua. Oh, ini tu malam-malam maka patonganan na ya. Dah kau pakai tas lama gereja ini ku koti-koti itu lah apekna. Atau ku pamuru-muru itu talinganna. Atau ku pamuru-muru itu sedangna. Na buroso bang makada, buroso bang makada, buroso makada, kada-kadai tahu. Dan sebagainya. Akhirnya apa? Ia lupa tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang Kristen yang harus hidup dalam pengharapan yang pasti. Ya, seperti itu. Dan orang yang punya pengharapan yang pasti, Bapak Ibu Saudara-saudara, ia punya semangat atau daya dorong yang kuat dalam persekutuan. Ya, sekalipun orang cengcong-cengcongi dia, ya tidak ada masalah. Ya, ataupun ya semua orang tidak senang terhadap dia, tidak ada masalah. Enjoy saja dia. Ya, tetapi bagi mereka yang tidak hidup dalam pengharapan yang pasti, Susimoto Nina selalu mempersalahkan orang dengan mengatakan, tak isya kami kimale mak gereja pa. Ya, tak isya kimale mak kumpulan, tapi tak isya kami ngingi bang tahu. Ya, dari kita tu dembang singingi bang. Tak isya le. Ya, sebab apa? Kalau kita semua yang hadir adalah orang yang telah dimurnikan hatinya, telah dimurnikan pikirannya, ya, untuk kemudian mempersiapkan diri dalam rangka pemenuhan pengharapan yang pasti, yaitu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, apa dasarnya? Ya, dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1, di situ dikatakan bahwa dasar dari pengharapan kita itu adalah iman. Ya, di sana dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya. Iman itu adalah dasar pondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan apa yang menjadi pengharapan utama kita? Pengharapan utama Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah pemenuhan akan pengharapan misiani kita, yaitu kedatangan Mesias untuk kedua kali. Itu pengharapan besar kita. Nah, untuk mencapai hal itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mencapai pengharapan di sana itu, pertanyaan untuk kita semua ialah apa yang harus kita lakukan dalam perjalanan menuju ke sana. Ini penting sekali. Penting. Nah, oleh karena itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita semua oleh Yesus sudah mengingatkan kepada kita, ya, supaya kita kemudian berjaga-jaga dalam hidup ini. Kehadiran kita pada hari ini merupakan salah satu bentuk di mana kita waspada dan berjaga-jaga dalam hidup kita. Ya, sebab bukankah Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa di mana ada 1-2 orang atau 3 orang raka atau seberapakah ia berkumpul menyebut namaku, ia hadir di situ. Sedangkan 1 orang saja ia hadir. Ya, bagaimana kalau misalkan sekarang ini mungkin derung ki kapang talu ratu teh, atau ya paling tidak 200 lah abi. Ya. Maka tentu Tuhan bersukacita melihat Bapak, Ibu, Saudara dan saya
yang telah mempersiapkan diri untuk menyambut itu. Ya, dalam mewujudkan apa yang menjadi pengharapan kita, tentu ya mengisi itu dengan pengharapan, ya pengharapan tetapi bukan pengharapan palsu, tetapi adalah sebuah pengharapan yang pasti. Misalkan seperti ini, seorang mahasiswa mengisi pengharapan yang utama itu, ya ia harus belajar. Pengharapan seorang mahasiswa ialah supaya ia dapat selesai dengan baik. Pengharapan orang tua adalah supaya anaknya dapat selesai dengan baik. Dan sesudah itu pengharapan orang tua setelah tercapai itu, maka muncullah pengharapan selanjutnya. Bahwa supaya ia dapat bekerja dengan baik. Dan kemudian setelah ia bekerja dengan baik, pengharapan orang tua ya bukan supaya cepat mencari jodoh, tetapi aku mua ya harapannya ialah supaya nanti panaki baini dolo, nanti panaki muani dolo, naki nikmati pitu penghasilanna. Ya berarti tanyo mau kasih tuh Yesus itu, nanti ya punya pengharapan seperti itu ya. Berarti ya kasih dengan pambri mosangan nato. Ya. Ya bare pengharapan supaya aku mau yate me anak tanah. Ya maruruk-ruruk melobang tu katuannya dalam mencapai pengharapan yang pastinya itu. Ya sabana pengharapan seperti itu yang menjadi ya tidak kita jadikan sebagai sebuah pengharapan yang pasti. Ya itu akan menghasilkan sebuah kekecewaan. Ya seperti ada lagu dia mengatakan kecewa aku kecewa. Ya dan itu lagunya saya Ibu ya Suryati Pisanto. Ya keba tu nak kecewakan mi pacarna rakan kami kecewa. Ya dan kecewa seperti itulah Bapak Ibu saudara-saudara. Ya itu membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak punya pengharapan lagi. Nah sanga ya kumua tak bang mutu muane senga atau tak mutu baini senga. Ya tetapi kalau orang yang punya pengharapan yang berkaitan dengan itu, nah kaya maakada kumua. Oh, nami iya apa itu nak seribu. Iya. Mikilaler kata. Gugur satu, tumbuh 1000. Nah aku tanya mana iko piamuane satu-satunya. Bukan kau ya gadis satu-satunya di dunia ini. Ya dunia ini bukan selebar daun kelor. Ya seperti itu. Itu berarti bahwa ia punya pengharapan. Tetapi bagi mereka yang tidak punya pengharapan, mana putus pacarna. Ya mana ma telepon nerang itu pacarnya nak ma lembut-lembut ma telepon ma halo. Iya. Iya, narang ini ko. Dinomo pemuane senga, bono pebene senga, mak lembut-lembut. Iya, lalu kemudian apa yang terjadi? Sulela ko bononna. Iya, nala tu racun tikus, lalu kemudian dia minum. Itu fakta. Fakta terjadi. Iya, bukan cerita. Ya dan itu berarti bahwa ya orang Kristen yang seperti itu adalah orang Kristen yang tidak punya pengharapan. Ya mengapa? Ya karena ia tidak memiliki pengharapan yang pasti. Ya bahwa apa yang dia harapkan itu pada suatu ketika Tuhan akan menjawab. Ya kalaupun dia tidak alami, ia akan alami melalui anak cucunya. Ya itu adalah sebuah pengharapan. Ya jangan seperti ya kebanyakan orang, bukan kebanyakan tetapi ada orang yang seperti itu. Mana diancam kumua jabatanmu akan dicopot atau kedudukanmu akan dicopot. Ya kalau tidak ini. Kalau kau seperti ini, kau akan tetap. Bahkan saya naikkan setingkat, lebih ya, satu tingkat di atasnya. Ya.
Bagi orang yang tidak punya pengharapan, Bapak Ibu Saudara-saudara, ia akan mengatakan kalau begitu saya akan menanggalkan pengharapan yang pasti itu, lalu kemudian ya saya meraih pengharapan yang sudah ada di depan mata saya. Ya, dan banyak yang terjadi seperti itu. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Ya karena ada ya saudara-saudara kita yang pernah bercerita kepada saya dengan mengatakan, Pak Pendeta, ya tuh sulu uta, ya atau kakangku, waktu ia melaksanakan tugas, ia pernah mengeluh, aku mua, otai apa dikorek ke tontong bang ke sarani, apa tong alaku puang Yesu, dan saya tidak mau hidup seperti itu terus menerus. Mengalami intimidasi, diskriminasi dan sebagainya, dan supaya saya bebas dari itu, ya maka saya harus ya memutar haluan yang berlawanan dengan haluan sebelumnya. Iya. Ya dan saudaranya tersebut menangis. Ya dan saya yakin dan percaya pun Bapak Ibu Saudara-saudara, ya ketika ada yang mengalami yang demikian, saya kira tidak ada di antara kita yang yang bergembira tetapi meneteskan air mata. Ya tetapi jangan juga langsung kemudian ya kita menghakimi orang. Ya sahabat denduka ya tuh, ya waktu kami masih di Lowo, ya ada kan banyak saudara-saudara kita yang nikah dengan saudara-saudara kita di seberang. Ya, lalu mereka mengatakan begini, ya memang saya nikah dengan ya orang seberang, tetapi ya tepongi sulambang ya tepenang kue. Sekalipun saya tidak ke gereja, sekalipun saya tidak ini karena menyangkut soal itu, tetapi nak ya kumua, iya tuh puang Yesus tontong bang lan penangku. Makanya saya katakan jangan lalu kemudian kita cepat-cepat untuk menghakimi orang. Karena itu bukan tugas kita. Tugas kita ialah bagaimana kita mengisi hidup ini. Dan kita hidup berdasarkan pada iman kepada Kristus. Dan kita percaya bahwa pengharapan kita itu adalah pengharapan yang pasti. Bahwa Kristus akan datang untuk kedua kalinya. Kapan kita tidak tahu. Untuk apa? Ya, untuk mengumpulkan setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Untuk menerima apa? Keselamatan yang sempurna dalam persekutuan dengan Kristus. Ya, ada yang sering bertanya, Pak Pendeta, apakah kita sekarang sudah selamat? Ya, masih ada yang meragukan. Ya, sehingga kami pendeta mengatakan, iya, kita selamat. Tinggal persoalannya apakah kita memelihara keselamatan itu, ataukah kita genggam erat keselamatan itu, ataukah kita lepaskan tergantung kita. Ya kalau kita selamat, ya kita harus seperti ya burung. Ya kalau berbicara soal burung, ya burung yang dimaksudkan itu yang terbang. Ya jangan ke lain-lain. Ya coba lihat itu burung-burung Bapak Ibu. Ya kalau ia hinggap di pohon, ia tidak pernah menginjakkan kaki pada dua dahan. Ya, melainkan pada satu dahan. Kakinya ada menggenggam erat itu. Mengapa? Karena burung-burung tahu bahwa ketika ia menggenggam dahan yang satu dan dahan yang satu, ya kalau ada angin bertiup, bisa dia jatuh. Untung bagus kalau cuma jatuh, yang kesepak. Iya. Dan karena itu supaya iman kita ini kuat, jangan pernah kita mendua hati. Ya dan saya kira kita semua yang hadir ini tidak ada yang suka untuk diduakan atau ada yang suka untuk dimadu. Kalau saya tidak suka. Ya. Dan kemudian saya juga tidak suka memadukan Tuhan. Ya, dan saya kira bahwa itulah komitmen kita bersama bahwa dalam masa penantian kedatangan Kristus yang kedua kali,
kita hidup berdasarkan pada iman, lalu kemudian kita hidup berdasarkan pola hidup yang telah dicontohkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua supaya kita hidup sebagaimana adanya, sebagai orang yang percaya, yang mencerminkan hidup yang dikehendaki oleh Tuhan, ya dalam mengisi kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan karena itu di tempat kita masing-masing, di tempat duduk kita, di bangku di mana kita duduk, marilah kita bersama-sama mempertanyakan pada diri kita sendiri dengan mengatakan, mampukah saya menjadi pembawa pengharapan yang baik bagi sesama? Mampukah saya menjadi pembawa harapan yang baik bagi sesama, bagi orang-orang yang ada dalam lingkungan atau yang ada di sekitar kita? Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, lalu kemudian kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi tumpuan harapan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Mari kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita. Tidak lengkap saya punya. Kita bersama-sama dengan segenap orang percaya pada segala zaman dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Yesusku, Juru Selamatku.
setiap hasratku gelut, ku tanya Tuhanku. Dalam kasih penebus ku berserah selalu, tiada lagi takutku walau hidup penuh seteru. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan menyatakan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai salah satu jawaban iman kita. Namun sebelum kita membawa persembahan kepada Tuhan, kita diingatkan firman-Nya dari 1 Korintus 4. 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang keempat. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Yesus Kristus. Sambil pundi persembahan dijalankan, kita melakukan ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Kita lanjut ayatnya yang pertama. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
dengan riang karena kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Kembali ke ayatnya yang pertama. Kepada Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Ya, jemaat yang sama dikasihi, diberkati Tuhan. Ada natura yang disiapkan oleh jemaat dan disilahkan salah seorang majelis gereja untuk memandu kita dalam lelang. Ya, baik Bapak Ibu, di sini ada natura pisang untuk kita akan uangkan, dan ini untuk dana rutin jemaat. Taruh harga. $51 kali. $51 kali. Dua kali, 3 kali. Ini masih ada untuk HRG. Lama Natal kita tanggal 10-an. Nah. Taruh harga 50. 51 kali. 2 kali. 3 kali. Ya, demikian acara lelang. Terima kasih kepada anggota jemaat yang menyediakan natura dan juga kepada Bapak Ibu yang mengambil bagian. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, ya, secara berturut-turut disilahkan puji-pujian yang pertama dari Mahanaim kelompok 1 dan dilanjut solo dari anak kekasih Rawi Peter. Jadi paduan suara Mahanaim disilahkan.
Ku puji namamu, ya Tuhanku, pemilik hidupku. Limpah kasih-Mu yang ku rasakan di setiap waktu.
Tiada yang seindah hidup dalam dekapan-Mu Tuhan. Ku rasa damai, tiada bimbang dalam hadirat-Mu. Dengan apakah akan ku balas kasih-Mu? Bagaimana ku akan agungkan nama-Mu? Ku akan selalu ada di dekat-Mu, dalam hadirat-Mu. Dengan apakah madah dan kidungku, kabulkanlah Tuhan permohonanku. Ku akan selalu menyembah-Mu selama-lamanya. Tiada yang seindah hidup dalam dekapan-Mu Tuhan. Ku rasa damai, tiada bimbang dalam hadirat-Mu. Dengan apakah akan ku balas kasih-Mu? Bagaimana ku akan agungkan nama-Mu? Ku ingin selalu ada di dekat-Mu, dalam hadirat-Mu. Dengarlah ya Tuhan madah dan kidungku, kabulkanlah Tuhan permohonanku. Ku akan selalu menyembah-Mu selama-lamanya. Dengan apakah akan ku balas kasih-Mu? Bagaimana ku akan agungkan nama-Mu? Ku ingin selalu ada di dekat-Mu, dalam hadirat-Mu. Dengarlah ya Tuhan madah dan kidungku, kabulkanlah Tuhan permohonanku. Ku akan selalu menyembah-Mu selama-lamanya. Ku akan selalu menyembah-Mu selama-lamanya. Terima kasih
atas puji-pujian yang telah dinyatakan, baik itu melalui paduan suara dan juga solo dari anak atau saudara kekasih kita, Rawi Peter. Tuhan Yesus tetap memberkati. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus sebagaimana yang telah disampaikan kepada kita semua. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, "Jadi barang siapa yang dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri." Amin. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau melibatkan kami bersama dalam ibadah ini, dengan menyatakan pujian syukur dan hormat kami kepadamu melalui nyanyian-nyanyian, baik yang kami nyatakan secara bersama-sama maupun melalui paduan suara dan solo. Demikian juga kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami waktu untuk mempersembahkan hidup kami dan harta benda yang Tuhan anugerahkan bagi kami, yang kami nyatakan melalui natura dan juga melalui pundi persembahan dan amplop persembahan, dan dalam berbagai bentuk persembahan-persembahan kami anak-anak-Mu, kami yakin Tuhan mau pakai bagi pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan tetap memberikan kepada kami majelis gereja hikmat, sehingga kami dapat mengelola persembahan ini sebagaimana maksud-Mu. Demikian juga yang masih ada pada masing-masing kami. Kami yakin Roh Kudus akan terus mengajarkan kepada kami untuk menggunakan secara baik, bukan untuk melawan Tuhan tetapi untuk kemuliaan-Mu. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur bersama-sama atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama.
yang selalu mengingatkan kepada kami untuk tetap hidup dalam pengharapan yang pasti, yaitu pengharapan akan datangnya Tuhan kami Yesus Kristus yang kedua kali. Adalah sebuah kepastian dan tidak akan pernah mengecewakan. Sebab kami tahu bahwa Engkau pasti akan datang. Dan kami yakin Tuhan persiapkan kami dengan sebaik-baiknya. Sehingga kami dapat menata kehidupan kami ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan beberapa saudara-saudara kami ya Tuhan. Yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka pada pekan yang lalu. Demikian juga sampai pada hari ini yang Tuhan nyatakan kepada saudara kekasih kami Gideon SP. Dan Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang Tuhan akan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka dalam pekan ini. Dan juga saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia perkawinan mereka. Dan baik dalam pekan yang lalu maupun dalam pekan ini, sehingga rumah tangga mereka tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan dalam segenap hidup. Juga kami bersyukur bersama ya Tuhan, dengan saudara-saudara kami yang mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan golongan dan kenaikan jabatan. Yang selesai dalam pendidikan mereka, yang mendapat pekerjaan, yang sembuh dari sakit penyakit dan berbagai kesuksesan lain yang dialami oleh anak-anak-Mu. Demikian juga kami bersyukur bersama-sama Tuhan, bahwa dalam kebersamaan kami kurang lebih 2 bulan lamanya bersama dengan saudara kekasih kami Rawi Peter, yang melaksanakan tugas kuliah kerja lapangan di Jemaat Bering Kanaya, dan ia telah menyelesaikannya. Dan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati saudara kekasih kami Rawi untuk kelangsungan perkuliahannya dalam penyelesaian pendidikannya di IAKN. Dan kami yakin bahwa Tuhan senantiasa hadir menolong dan memberkati Rawi Peter. Dan sekiranya sudah merencanakan untuk kembali ke kampus dan juga tengah-tengah keluarga, kami percaya perjalanan saudara kekasih kami Rawi Peter dari Makassar ke Toraja akan Tuhan berkati, dan kiranya melalui doa kami terus-menerus saling mendoakan satu dengan yang lain. Juga ya Tuhan, kami berdoa bersama dengan anak-anak-Mu yang bergumul karena sakit penyakit, seperti yang dialami oleh Bapak Yakob Samben di rumah, yang dialami oleh Ibu Kristina Pakan di rumah, ibunda dari Bapak Ari Abrianto Patadungan yang dirawat di rumah sakit haji, yang dialami oleh Junita Patadungan, anak dari Bapak Julius Palangan yang dirawat di rumah, dan yang masih dialami oleh Bapak Markus Rito yang juga dirawat di rumah, yang dialami oleh ayahanda dari Nyonya Yospina Tandi yang dirawat di rumah sakit Tajuddin, yang dialami oleh anak kekasih Janet, anak dari Bapak Kostan Bawias yang dirawat di rumah sakit Sayang Rakyat, yang dialami oleh Reinan, anak dari Bapak Roy Christian yang dirawat di rumah sakit Stella Maris. Itulah anak-anak-Mu yang kami sebutkan nama mereka satu persatu. Kami percaya Engkau datang melawat mereka, datang sebagai dokter yang tak kelihatan untuk menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, dengan memberkati segenap anggota keluarga, memberkati dokter dan para perawat yang dengan kasih memberikan pelayanan kepada mereka, dan juga Tuhan memberkati obat-obatan, makanan dan air minum yang diberikan kepada mereka. Demikian juga untuk anak-anak-Mu yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu karena keterbatasan informasi, baik yang dialami oleh orang-orang tua kami, sanak saudara kami, om tante kami, kakek nenek kami, dan anggota keluarga yang lain, dan orang-orang yang kami kasihi. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap datang melawat mereka, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, sehingga kesehatan mereka berangsur menjadi pulih dan kembali kuat dan sehat senantiasa. Demikian juga ya Tuhan untuk anak-Mu yang mengalami duka cita atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi, seperti yang dialami oleh Nyonya Simon Sulo atas meninggalnya kakak kekasih Nenek Ayu yang di Cempagaya, yang sekarang ini
jenazah diberangkatkan ke Toraja Utara sebentar malam. Dan kami yakin dan percaya segenap keluarga yang akan mengantar jenazah, Tuhan tetap memberkati. Dan Tuhan menghiburkan segenap keluarga, terlebih khusus kepada Nyonya Simon Sulo sekeluarga bersama dengan keluarga besar. Ya Bapa kami di surga, kami yakin bahwa Tuhan tetap memberkati kami majelis gereja bersama dengan pengurus OIG untuk menata pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu dan setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam setiap ibadah-ibadah yang dilakukan. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan libatkan kami dalam pelayanan hari ini. Demikian juga kami bersyukur bahwa alat-alat yang kami gunakan dapat berfungsi dengan baik. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pelaksanaan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada tanggal 10. Dan kami percaya bahwa setiap kami, anak-anak-Mu, Tuhan persiapkan kami untuk mengambil bagian di dalamnya. Dan juga ya Tuhan, pada tanggal yang sama akan dilaksanakan peneguhan sidi kepada anak-anak kami yang telah disampaikan kepada segenap jemaat. Dan kami yakin anak-anak kami Tuhan persiapkan dengan sebaik-baiknya untuk kemudian menjadi orang dewasa dalam gereja Toraja, terlebih khusus di jemaat Beringkanaya. Ya Bapa kami di surga, kami juga tetap berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang akan menerima pelayanan baptisan kudus dari majelis gereja, seperti yang akan dilayankan kepada anak kekasih Yemima Toratu Patadungan, anak dari Ari Abrianto Patadungan dan Irmalah Dewi, yang rencana tanggal 10 Desember. Dan yang selanjutnya yang akan dinyatakan kepada anak kekasih Fritz Daniel Christopher Amping, anak dari Luki Surya Wijaya Elfrid Amping, dan Yuni Indrayani Seru, rencana pelaksanaan tanggal 17 Desember. Dan kami yakin dan percaya anak-anak kami akan Tuhan berkati untuk menerima pelayanan baptisan kudus, dan orang tua mereka pun juga dengan penuh sukacita membawa anak mereka untuk menerima pelayanan yang dimaksud. Demikian juga ya Tuhan untuk saudara kekasih kami Geral Andatu Mantong dengan saudari Yemima Novita Delima Yunus yang akan menerima pelayanan pemberkatan perkawinan tanggal 15 Desember. Kami percaya kedua saudara kekasih kami ini untuk memasuki rumah tangga yang baru, mereka dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan Tuhan memberikan kondisi fisik yang baik sehingga ketika pelayanan pemberkatan perkawinan dilayankan kepada kedua saudara kekasih kami ini, mereka tetap kuat dan sehat senantiasa. Kami yakin bahwa pelaksanaan lomba-lomba yang akan dilakukan dalam rangka perayaan Natal, baik di tingkat jemaat maupun di tingkat OIG, semua boleh berlangsung dengan baik dan panitia. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan untuk pelaksanaan kegiatan ini. Perayaan HUT PWGT yang rencana akan dilaksanakan pada tanggal 6 Desember. Tuhan tetap memberkati segenap PWGT, jemaat, klasis maupun pusat sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan pada setiap aras kepengurusan mereka. Ibadah Natal SMKT tanggal 9, kami percaya Tuhan tetap memberkati anak-anak kami yang akan merayakannya bersama dengan segenap pengurus dan guru-guru sekolah minggu, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk maksud tersebut. Semua kami yang hadir bersama-sama dalam ibadah ini Tuhan, kami yakin di antara kami Engkau tetap mengasihi kami dalam berbagai kesulitan hidup yang kami hadapi. Dan kami yakin Tuhan tetap memberikan jalan keluar yang terbaik, memberikan kami kesabaran dan kekuatan dan semangat untuk menjalani setiap perjalanan kehidupan anugerah Tuhan. Baik itu pelayanan, usaha, pekerjaan, dan rencana-rencana kami. Sehingga semua boleh berlangsung bukan berdasarkan pada kekuatan dan kemampuan kami, tetapi berdasarkan pada pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami yakin semua ibadah-ibadah yang dilakukan pada hari ini, semua boleh berjalan dengan baik, termasuk yang masih akan dilaksanakan di jemaat Beringkanaya. Dan setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalamnya Tuhan memberkati.
Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, baik dari pusat sampai ke pelosok desa sekalipun, sehingga mereka dengan penuh semangat untuk memberikan pelayanan kepada segenap warga masyarakat. Lebih khusus buat Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil dan juga Wakil Wali Kota, Tuhan tetap memberkati dan semua unsur di dalamnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Makassar. Dan demikian juga ya Tuhan, Engkau tahu sendiri bahwa tahun ini adalah tahun politik bagi kami rakyat Indonesia. Dan kami yakin saudara-saudara kami yang terlibat langsung dalam pemilihan legislatif, kami yakin Tuhan memberikan semangat kepada mereka, sehingga mereka semua dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang bijaksana. Ya Bapa kami di surga, sebentar kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Tuhan sertai kami dan Tuhan tibahkan dengan penuh selamat, baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan. Dan kami tetap berdoa untuk perdamaian dunia ini. Dan juga bagi mereka yang hidup dalam kekurangan karena berbagai sebab. Dan inilah doa kami. Inilah syafaat kami ya Tuhan. Yang kami sampaikan kepadamu beralaskan kasih Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang sama dikasihi diberkati Tuhan, mari kita mendengarkan bersama-sama penekanan warta. Yang pertama, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus bagi anggota jemaat yang sudah menerima peneguhan sidi dan baptis dewasa supaya mempersiapkan diri untuk mengambil bagian pada perjamuan kudus tersebut. Yang kedua, Panitia HRG Jemaat Biringkanaya. Rangkaian kegiatan Panitia HRG tahun 2023, Lomba. Lomba Pranatal akan dilaksanakan pada hari Selasa 5 Desember 2023 pukul 16.00 WITA di halaman Gedung Gereja Jemaat Biringkanaya. Adapun kategori lomba sebagai berikut. Untuk sekolah minggu, anak Indria lempar bola ke dalam keranjang 5 orang per grup. Anak kecil estafet kelereng 5 orang per grup. Anak besar estafet kelereng 5 orang per grup. Anak remaja memasukkan pensil ke dalam botol 5 orang per grup. Lomba untuk umum, estafet sarung 5 orang per grup dan bawa balon 5 orang per grup. Berikut lomba paduan suara dilaksanakan pada hari Kamis 7 Desember 2023 pukul 19.00 WITA di Gedung Gereja Jemaat Biringkanaya. Peneguhan sidi anggota katekisasi Jemaat Biringkanaya tahun 2023 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 jam 9.00 WITA. Berikut perayaan HUT dan Natal PWGT Klasis Makassar Timur dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 pukul 16.00 di Gedung Gereja Satria Kasih. Perayaan HUT PWGT akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 jam 18.00 WITA. Itu PWGT Jemaat Biringkanaya. Demikian penekanan warta. Bapak Ibu yang sama dikasihi diberkati Tuhan, sehubungan dengan berakhirnya KKL Anak Kekasih Rawi Peter dalam kurun waktu 2 bulan, Anak Kekasih Rawi ada di tengah-tengah kita bersama-sama mengangkat pelayanan lewat KKL. Dan tiba saatnya Anak Kekasih Rawi akan kembali ke kampus di Toraja untuk melanjutkan perkuliahan. Ya, olehnya itu lewat kesempatan ini diberikan kesempatan bagi Anak Kekasih Rawi untuk menyatakan ungkapan hati sekaligus pamit dari jemaat Tuhan yang ada di Biringkanaya. Kepada Anak Kekasih Rawi dengan kasih disilahkan.
Shalom. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya, Bapak Pendeta Manase Dilaran dan STH, dan Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung STH MM selaku pendeta jemaat di tempat ini. Majelis Penatua Diaken dan seluruh pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, dan semua jemaat Tuhan yang saya hormati dan saya kasihi. Pertama-tama saya mau mengucapkan bahwa di awal Oktober saya berdiri di tengah-tengah jemaat Tuhan untuk memperkenalkan diri saya. Ya. Dan hari ini 3 Desember 2023 saya mau menyampaikan terima kasih bahwa dalam seluruh kegiatan pelayanan yang diberikan kepada saya, yang sudah kita bangun bersama, entah itu bersama dengan pimpinan majelis, bersama dengan pendeta yang ada, Majelis Penatua Diaken, seluruh pengurus OIG, dan bahkan guru-guru sekolah minggu yang sudah dibangun bersama kurang lebih 2 bulan. Dan hari ini saya ingin berpamitan dan mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa saya telah diberikan ruang selama kurang lebih 2 bulan untuk melaksanakan kuliah kerja lapangan yang dilaksanakan di bulan Oktober dan November. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya dimampukan untuk melewati kuliah kerja lapangan saya selama kurang lebih 2 bulan di tempat ini, dan ada begitu banyak suka duka yang sudah kita lalui bersama, tetapi banyak sukanya. Yang sudah kita bangun bersama, kiranya itu semua membangun keakraban, dan sekiranya itu menjadi pembekalan bagi saya untuk menjadi pelayan Tuhan ke depan. Dan saya menyadari bahwa dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, jemaat Biringkanaya, ada begitu banyak kesalahan yang saya lakukan. Ya, entah itu disengaja pun tidak disengaja. Oleh karena itu, saya mohon dengan sangat untuk dimaafkan, karena inilah seorang rawi mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat dengan penuh keterbatasan, dan saya melakukan sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Toh jika ada pelajaran baru yang saya dapatkan, itu menjadi pelajaran yang luar biasa, yang belum saya dapatkan pun saya dapatkan di tempat ini. Dan saya mau berterima kasih kepada keluarga Mama Andre dan Bapak Andre yang sudah menerima saya berada di tengah-tengah keluarga mereka selama kurang lebih 2 bulan. Dan saya mohon maaf jika selama kurang lebih 2 bulan ada hal-hal yang tidak berkenan yang mungkin keluarga Mama Andre tidak suka dari saya. Ya, mohon dimaafkan karena saya juga di sini
boleh dikata bahwa belajar, dan kalaupun ada kata-kata saya atau sikap saya yang tidak berkenan di hadapan keluarga Mama Andre, sekeluarga, mohon dimaafkan, dan kiranya kebersamaan kita selama kurang lebih 2 bulan menjadi sukacita, bahwa kehadiran saya di tengah-tengah keluarga Mama Andre tidak menjadi beban, dan sekiranya ini menjadi berkat dan Tuhan yang terus menolong. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Bapak Silas dan Tante Silas yang sudah menerima saya juga sebagai anaknya di tengah-tengah keluarga. Iya, kalau saya tidak makan di tempat Mama Andre, pasti saya berada di Om Silas. Iya, karena itulah, kalau kita membangun keakraban, tentu kebaikan akan terus kita dapatkan. Dan puji Tuhan, mereka juga menerima saya dalam keluarga mereka. Dan kalau saya malas ke kamar, pasti saya istirahat di rumahnya. Iya, dan masak bersama. Iya, dan saya juga mohon maaf jika selama bersama-sama dengan saya ada hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dan seluruh kelompok dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang sudah menerima saya dalam mengangkat pelayanan bersama, ya, jika ada yang belum saya sempat untuk mengambil bagian di dalam kelompok, saya mohon maaf karena pelayanan saya juga sudah dijadwalkan oleh komisi dan seluruh pengurus OIG. Jadi terima kasih buat pelayanan yang diberikan, dan kiranya Bapak Ibu, apa yang saya dapatkan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini menjadi berkat dan terus menjadi bekal untuk saya dalam mengangkat tugas pelayanan di kedepannya. Jadi habis dari sini saya akan kembali ke Toraja untuk melanjutkan perkuliahan saya, karena saya akan melanjutkan studi saya 1 semester lagi. Ya, kiranya Bapak Ibu boleh dukung di dalam doa sehingga saya boleh menyelesaikan pendidikan saya tahun depan, karena terlambat mau ini. Karena saya angkatan 2019, tetapi bukan kesengajaan juga. Tapi inilah realitas perkuliahan, ada yang lambat, ada yang tidak tepat waktu. Jadi saya mau undinna, ya. Jadi harapan saya bahwa kepada Bapak Ibu terus bangun keakraban bersama dalam tiap-tiap kelompok dan membawa sukacita di tengah-tengah kelompok, dan doakan saya untuk melanjutkan perkuliahan saya di Toraja. Semoga tahun depan saya boleh diwisuda dan lulus dengan baik. Dan apa lagi? Iya, saya mohon pamit. Besok pagi jam 8:30 saya akan berangkat ke Toraja. Jadi kiranya Tuhan memberkati kita semua dan terus menopang kehidupan kita masing-masing. Sekali lagi mohon maaf atas kesalahan yang saya lakukan, baik yang tidak sengaja pun yang disengaja. Dan Pak Pendeta, terima kasih sudah menjadi mentor saya di Jemaat Biring Kanaya. Tuhan terus memberkati, menopang dalam mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat pun di dalam keluarga. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ini bukan perpisahan terakhir, kita akan bertemu ke depan. Ya, amin. Terima kasih, Kure Sumanga. Tuhan memberkati. Ya, itulah ungkapan hati dari anak kekasih Rawi, dan sekaligus telah pamit dari tengah-tengah kita, dan juga
doa harapan dari kami semua, semoga rencana ke depan terus diberkati Tuhan, khususnya rencana anak kekasih Rawi yang akan kembali besok, kiranya tetap penyertaan Tuhan menjadi milik bagi anak kekasih Rawi. Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manaseh Dilaran dan Sarjana Teologia. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk senantiasa hidup dalam pengharapan yang pasti sebagai kesaksian hidup Kristiani. Selamat hari Minggu, selamat memaknai Minggu Advent pertama, dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita semua. Jadikan palunganmu yang mulia, dan dalam aku kau cerminkan terang surgawi yang bakal sebab dengan kehadiranmu keluhan pintu lenyap, kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta tetap. Puaskanlah ya Juru Selamat seluruh kerinduanku, dengan rendah, jernih dan taat hatiku siap bagimu, hendak padamu ku abdikan perananku di dunia. Cemas dan duka kau singkirkan, ya Yesus, mari masuklah. Ibu Bapa, saudara-saudara kekasih Tuhan, pergilah. Jalanilah minggu-minggu Advent ini dengan penuh pernyataan, penghayatan, dan pengharapan bahwa dengan kedatangan Kristus, iman kita akan semakin kuat dalam hidup berpengharapan. Dan karena itu, dalam keadaan berdiri di hadapan Tuhan dalam gedung gereja ini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur tersembunyi ujung jalan menutup rangkaian ibadah kita pada saat ini.
ujung jalan, hampir atau masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudku. Tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Tuhan janganlah biarkan ku tentukan nasibku. Berilah hanya ku dengarkan keputusan